Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sylvia Rahmi dengan NIM 8 balik 30 10 65 dari lokal Kebio 6C. Di situ Rahmi akan menjelaskan tentang wilayah kebudayaan Minangkabau sebagai mata kuliah dari budaya adat Minangkabau. Jadi wilayah budaya adat Minangkabau itu dibagi menjadi 3 wilayah. Jadi wilayah yang pertama dikijian dengan nama wilayah Dare atau wilayah Luhak Nantido. Kemudian wilayah yang kedua adalah wilayah Pasisir dan wilayah yang terakhir adalah wilayah Rantau. Jadi wilayah itu adalah sampai 3 orang Minangkabau untuk tumbuh dan berkembang di wilayah tersebut. Jadi wilayah Minangkabau itu ada di Sumatera Barat itu dengan ibu kota Padang. Sebenarnya wilayah orang Minangkabau dulu luas sampai ke Riau, sampai ke Jambi, tapi karena perkembangan zaman wilayah adat Minangkabau cuma sampai Sumatera Barat dan pulau-pulau lepas. Jadi wilayah yang pertama di Hak dan Tigo berada di demikian karena daerah itu adalah pusat awal tempat tinggal orang-orang Minangkabau di tampek wilayah diijian daerah karena tampek wilayah itu ada di pegunungan, yaitu di pegunungan Merapi, Sabo dan lain-lainnya. Jadi itu sebagai tampek awal dari penduduk Minangkabau. Jadi wilayah itu dibagi menjadi 3 wilayah. Jadi wilayah pertama itu adalah Luhak Tanah Datar, kemudian Luhak 50 Koto dan Luhak Adat. Daerah nama Luhak Tanah Datar, berada di Luhak Tanah Datar itu berasal dari 2 kata, luhak dan tanah datar. Luhak itu artinya tidak dan tanah datar itu tanah datar. Jadi bisa awak katuan luhak tanah datar itu adalah negari yang tampaknya ndak datar. Nagariko ditemukan oleh Datuk Parpatih nan Sabatang bersama rombongannya mencari tampek dikarenakan di Pariangan lah panuh tampeknya, maka Datuk beserta rombongan mencari daerah baru. Nah, soboklah daerah baru itu yang tidak rata, itu berlereng, berlembah. Jadi di kician sampai itu disebut dengan Luhak Tanah Datar. Jadi Luhak Tanah Datar itu terdiri dari daerah Kabupaten Tanah Datar, Solo, Sijunjua dan Sawah Lunto. Jadi daerah yang kedua nama Luhak Agam. Jadi ada Datuk Katumangungan beserta rombongannya mencari daerah baru. Di daerah ada semua yang ditumbuhi tanaman semansiang jenis tanamannya yang disebut dengan agam. Oleh karena itu Datuk magih nama daerah itu dengan Luhak Agam karena tampek itu banyak ditumbuhi tanaman agam. Kemudian ada wilayah ketiga Luhak disebut Luhak 50 Koto. Jadi ada Datuk itu Sri Maharaja itu berserta rombongannya, itu ada 50 rombongan yang mencari daerah tampek baru tinggal. Namun ada 5 rombongan yang hilang. Jadi karena rombongan itu kurang dari 50 orang, jadi Luhak itu disebut dengan Luhak 50 Koto. Jadi Luhak itu kurang dari 50 rombongan.
Jadi tadi Allah Rahmi Jalehan wilayah Darek itu ada 3 pembagiannya, yaitu Luhak tanah datar, Luhak pokok-pokok, dan Luhak agam. Jadi yang kedua itu ada wilayah rantau. Jadi wilayah rantau itu berasal dari kata rantau, yaitu orang dari daerah Darek itu merantau pergi ke wilayah baru. Jadi wilayah baru yang dari daerah rantau itu disebut dengan wilayah rantau. Disebut itu karena orang-orang Minangkabau itu masuk ke dalam untuk mencari kehidupan dan pendidikan. Jadi wilayah rantau itu ada dibagi menjadi 7 bagian. Itu wilayah rantau Kampar, Kuantan, kemudian Kitonan, Catinan Tigo, kemudian ada 9 Kota, Nagari 9, kemudian Tiku Pariaman, dan wilayah Pasangan. Kemudian wilayah terakhir itu disebut dengan wilayah pasisir. Isian wilayah pasisir karena wilayah itu ada di sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat. Wilayah itu ada 2, yaitu wilayah Tiku Pariaman dan wilayah Pasangan. Jadi sekian yang bisa Rahmi Jalehan tentang wilayah kebudayaan Minangkabau. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.